Perselisihan hubungan industrial timbul karena tidak dilaksanakannya hak pekerja, kesadaran pekerja akan perbaikan kesejahteraan dan kurangnya komunikasi antara pekerja dengan pengusaha. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial menyebutkan, perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh. Penyelesaian hubungan industrial dapat dilakukan melalui yang pertama ada pengadilan hubungan industrial dan yang kedua ada penyelesaian di luar pengadilan hubungan industrial berupa bipartit, mediasi, konsiliasi, dan arbiter. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada pasal 1 menyebutkan bahwa konsiliasi hubungan industrial yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seseorang atau lebih konsiliator yang netral. Kemudian, konsiliasi berbeda dari mediasi karena konsiliator memiliki peran lebih aktif dalam memberikan saran dan rekomendasi untuk penyelesaian masalah. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan pihak yang bersengketa. Kemudian menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan hubungan industrial juga menyebutkan bahwa penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja atau serikat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang alur proses konsiliasi. Yang pertama, para pihak memilih konsiliator dan mengajukan penyelesaian secara tertulis kepada konsiliator tersebut. Yang kedua, setelah menerima pelimpahan perselisihan, maka konsiliator wajib menyelesaikan tugasnya selambatnya 30 hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan perselisihan. Yang ketiga, konsiliator harus mengadakan penelitian tentang pokok perkara dan mengadakan sidang konsiliasi. Yang keempat, konsiliator dapat memanggil saksi atau saksi ahli guna diminta dan didengar keterangannya. Jika diperlukan saksi atau saksi ahli harus menunjukkan serta membukakan buku-buku atau surat-surat yang diperlukan. Yang kelima, apabila tercapai kesepakatan, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani kedua belah pihak serta didaftarkan ke PHI. Yang keenam, apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji, maka bisa diminta eksekusi kepada PHI. Yang ketujuh, apabila anjuran diterima oleh kedua belah pihak, maka dibuat perjanjian bersama dan didaftarkan ke PHI. Yang kedelapan, apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji, maka bisa dimintakan eksekusi kepada PHI. Yang kesembilan, apabila anjuran tidak dapat diterima salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan dapat meneruskan proses perselisihan dengan mengajukan gugatan ke PHI. Kemudian, konsiliator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial pada dasarnya adalah melalui musyawarah untuk mufakat dalam perundingan mencapai kesepakatan. Maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh konsiliator untuk didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial guna mendapat akta bukti. Selanjutnya adalah penyelesaian masalah melalui arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian perselisihan di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya bersifat final. Prosedur penyelesaian konflik melalui arbitrase dimulai dengan usaha untuk mendamaikan kedua pihak. Apabila tercapai kesepakatan, maka akan disusun dokumen perdamaian. Jika tidak, proses akan dilanjutkan hingga keputusan dikeluarkan. Putusan yang dihasilkan dari arbitrase memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pihak dan bersifat final serta permanen. Arbiter yang dimaksud di sini adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh menteri untuk memberikan keputusan mengenai perselisihan kepentingan. Adapun surat perjanjian arbitrase yang dimaksud sekurang-kurangnya, yang pertama ada nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih. Yang kedua ada pokok persoalan yang menjadi perselisihan dan yang diserahkan kepada arbitrase untuk diselesaikan dan diambil putusan.
Yang ketiga, jumlah arbiter yang disepakati. Yang keempat, pernyataan para pihak yang berselisih untuk tidak dan menjalankan keputusan arbitrase. Yang kelima, ada tanggal dan tempat pembuatan surat. Dalam situasi di mana kesepakatan diselesaikan melalui arbiter, maka akta perdamaian yang dimaksud akan diregistrasi di Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri yang menjadi daerah kerja arbiter. Dan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan eksekusi. Jika salah satu pihak tidak memenuhi akta perdamaian yang telah disepakati, maka pihak yang merasa dirugikan berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi di pengadilan negeri tersebut yang terkait dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Anggaran arbiter dapat dilakukan dengan menggunakan satu arbiter atau lebih dengan jumlah maksimum 3 orang. Untuk menunjukkan arbiter tunggal, para pihak harus mencapai kesepakatan mengenai nama arbiter dalam waktu 7 hari kerja. Namun, jika terdapat penunjukan beberapa arbiter atau majelis dengan jumlah ganjil, setiap pihak berhak memilih satu arbiter paling lambat dalam waktu 3 hari kerja. Sedangkan untuk arbiter ketiga yang akan menjabat sebagai ketua majelis arbitrase, ia akan ditentukan oleh arbiter yang sudah ditunjuk paling lama 7 hari kerja setelah pemilihan oleh para pihak. Juga arbiter seperti yang disebutkan tadi harus dilakukan secara resmi dalam bentuk perjanjian penunjukan arbiter antara pihak-pihak yang berselisih. Jika melalui arbiter tercapai kesepakatan, maka akta perdamaian yang dibuat harus didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri yang berada dalam wilayah pelaksanaan perdamaian oleh arbiter dan dapat digunakan sebagai dasar permohonan eksekusi. Apabila akta perdamaian yang telah dibuat tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Dalam situasi di mana kesepakatan tidak dapat dicapai, arbiter atau majelis arbiter akan melanjutkan sidang yang dilakukan secara tertutup, kecuali para pihak yang berselisih menginginkan hal yang berbeda. Setiap kegiatan pemeriksaan dan sidang arbitrase akan dicatat dalam berita acara oleh arbiter atau majelis arbiter setelah arbiter atau majelis arbiter memeriksa perselisihan dalam hubungan industrial dan merasa telah cukup, mereka akan membuat keputusan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, perjanjian, kebiasaan, keadilan, dan kepentingan. Pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan keputusan arbiter kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 30 hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan. Jika keputusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur berikut, yang pertama, ada surat atau dokumen yang diajukan pada saat pemeriksaan setelah keputusan dibuat diakui sebagai palsu. Yang kedua, dokumen yang penting disembunyikan oleh pihak lain setelah keputusan diambil atau ditetapkan. Yang ketiga, keputusan dihasilkan dari penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak selama pemeriksaan perselisihan. Yang keempat, keputusan melebihi batas hukum arbitrase hubungan industrial. Yang kelima, keputusan bertentangan dengan peraturan hukum yang ada. Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja, terhitung sejak menerima permohonan, memutuskan pemohon pembatalan dan menetapkan akibat dari pembatalan baik seluruhnya atau sebagai putusan arbitrase. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak penandatanganan surat perjanjian penunjukan arbiter dalam kesepakatan para pihak arbiter berwenang untuk memperpanjang jangka waktu penyelesaian 1 kali, perpanjangan selambat-lambatnya 14 hari, itu dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000. Suatu perselisihan yang sedang atau telah diselesaikan melalui arbitrase tidak dapat diajukan Pengadilan Hubungan Industrial. Dengan konsiliasi dan arbitrase terletak pada yang pertama, kewenangan, di mana konsiliasi berwenang menangani perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Sedangkan arbitrase hanya berwenang menanggapi perkara perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Terkait pihak yang berwenang, yang dimana konsiliasi diselesaikan oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Sedangkan arbitrase diselesaikan oleh arbiter yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Yang ketiga, cara penunjukan pihak yang menengahi, di mana konsiliasi penunjukan konsiliator berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan penunjukan arbiter berdasarkan kesepakatan para pihak. Tetapi para pihak masih harus membuat sebuah perjanjian penunjukan arbiter yang para pihak yang berselisihan. Yang keempat, jika tercapai kesepakatan dalam hal ini, penyelesaian melalui konsiliasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Sedangkan perselisihan hubungan industrial yang sedang atau telah diselesaikan melalui arbitrase tidak dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Yang kelima, terkait penyelesaian perselisihan. Apabila kesepakatan tercapai, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh pihak yang disaksikan oleh konsiliator dan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.
Sedangkan arbitrase, apabila perdamaian tercapai, maka dibuat akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak yang berselisih dan arbiter atau majelis arbiter.